Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Febratama. Di sini saya akan mengajarkan tugas satu mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, langsung aja. Tujuan dari tugas tutorial ini kurang lebih yang pertama untuk menerapkan konsep analisis dan visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman R. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan mengolah data numerik, yaitu menghitung nilai rata-rata, standar deviasi, serta membuat grafik visual. Kemudian yang ketiga, menginterpretasikan hasil analisis sesuai teori dalam modul analisis dan visualisasi data. Oke, langsung ke soal yang pertama. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Jawaban harus melampirkan hasil kerja di R. Nah, di sini kita bisa lihat data yang di tabel. Kemudian kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil, kemudian mencari rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, kemudian yang terakhir kita diminta untuk mencari standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data yang ada di tabel. Oke, di sini saya sudah menginput data kecepatan, kemudian data jarak. Sekarang kita tinggal cek aja apakah udah lengkap. Kecepatan. Enter. Oke, kecepatan udah pas 50, kemudian length, jarak. Kita cek yang jarak juga. Oke, udah 50. 50 ya, udah sesuai seperti yang di tabel. Kemudian kita hitung yang poin A, yaitu mencari rata-rata kecepatan mobil. Kita mencari rata-rata poin A. Rata-rata kecepatan mobil. Rata-rata itu berarti mean kecepatan sama dengan, bukan sama dengan, lebih kecil mean, buka tutup kurung, kecepatan. Enter. Oke, di sini udah muncul nilai rata-ratanya yaitu 15,5. Sekarang kita mau bikin outputnya muncul di sini. Gimana caranya? Gampang. Tinggal ketik print, paste, buka tutup kurung, tanda petik, A, nilai rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah V2, kemudian koma, input data kecepatannya. Mean kecepatan. Kemudian jangan lupa juga untuk input satuannya, kilometer per jam. Bentar. Oh sorry, bukan tutup kurung tapi tanda petik. Ada kekeliruan. Kita ulang lagi, paste, tanda petik A, nilai rata kecepatan mobil tersebut adalah T2 mean kecepatan, kemudian koma, tanda petik ya, jangan buka tutup kurung, kilometer, karena ini kan kilometer per
jam. Nah, akan muncul nilai rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah 15,5 km per jam. Oke, untuk poin A udah beres berarti. Kemudian kita untuk mencari poin B, yaitu apa? Mencari rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil. Apa? Rata-rata jarak mobil. Mean jarak. Kemudian mean jarak. Enter. Oke. Nilai rata-rata jaraknya udah ketemu, ya ini 42,28 ya. Kemudian kita keluarkan di sini. Print, paste, buka tutup kurung, kemudian tanda petik, poin B, apa tadi? Nilai rata-rata jarak mobil tersebut adalah 2. Mean jarak. Kemudian meter. Nah, oke. Akan muncul nilai rata-rata jarak mobil tersebut adalah 42,28 meter. Kemudian kita cari standar deviasinya, data jarak yang tempuh mobil tersebut. Kita cari poin C, standar deviasi jarak mobil. SD, standar deviasi jarak. SD, jarak. Muncullah standar deviasi jarak tersebut 24,7. Kemudian kita keluarkan. Paste. C. Standar deviasi jarak mobil tersebut adalah kedua. SD jarak. Enter. Oke. Sudah ketemu jawabannya, standar deviasi jarak mobil tersebut adalah 24,7. Kemudian kita tarik kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Yaitu mobil rata-rata melaju dengan kecepatan 15,5 km per jam dan berhenti setelah jarak sekitar 42 meter. Variasi jarak berhenti cukup tinggi, menunjukkan bahwa semakin cepat mobil melaju, maka akan semakin besar perbedaan jarak berhentinya. Oke, nomor 1 dan ya, sudah selesai. Kemudian kita ke nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Di sini ada 4 poin, yaitu membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak, kemudian diinterpretasikan scatter plot yang diperoleh, kemudian kita juga disuruh buat maksudnya kita diminta untuk buat histogram untuk data kecepatan mobil. Kemudian kita interpretasikan histogram yang diperoleh. Oke, kita ke bagian A, yaitu membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Oke. Poin nomor 2. Poin A, scatter plot jarak dan kecepatan mobil. Kita buat aja plot, kemudian kecepatan
jarak, koma, kemudian mainnya kita buat apa yang enak, scatter plot kecepatan versus jarak berhenti mobil. Scatter kecepatan mobil versus jarak berhenti mobil, koma, shift enter. Kemudian kita bikin sumbu x-nya, x select, kecepatan dengan satuan kilometer per jam. Kemudian sumbu y-nya kita buat habis kecepatan berarti jarak dengan satuan meter. Kemudian poinnya PCH kita ikut yang umum aja 19. Kemudian colornya kita bikin blue. Oke. Setelah itu enter. Astaga. Ini kok min? Color sama dengan blue. Oke. Oke, maka akan muncul scatter kecepatan mobil versus jarak berhenti mobil. Oke, poin A udah jadi ya. Jadi ini scatter plotnya. Bagannya. Kemudian kita interpretasikan. Nah, berdasarkan modul visualisasi data, scatter plot itu menunjukkan hubungan antara dua variabel numerik, yaitu kecepatan dan jarak berhenti. Titik-titik menyebar dengan bola menaik dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Itu menunjukkan hubungan positif. Semakin cepat mobil melaju, maka akan semakin panjang jarak berhentinya. Polanya tidak sepenuhnya linear, tetapi tren peningkatannya jelas terlihat. Nah, kemudian kesimpulannya, terdapat korelasi positif antara kecepatan dan jarak berhenti mobil. Semakin tinggi kecepatan, maka akan semakin besar jarak yang diperlukan untuk berhenti. Coba kita lihat. Nah, di sini kan nampak poin biru ini yang di 25 km per jam. Nah, maka semakin cepat dia melaju, ini sampai 25 km per jam, maka jarak berhentinya akan semakin jauh. Sampai 100, kayaknya 110 ini. Sampai 110. Sedangkan yang kecepatannya di bawah 5 km per jam, itu jarak berhentinya akan semakin dekat. Gitulah kira-kira. Kemudian kita ke bagian C. Bagian C kita membuat histogram tadi ya. Buat histogram untuk data kecepatan mobil. Oke, kita membuat histogram untuk kecepatan mobil. Caranya gimana? Hampir sama. Membuat histogram untuk kecepatan mobil. Berarti ini kecepatan aja ya. Histogram kecepatan C. His kecepatan, main kecepatan mobil. Histogram kecepatan mobil, kemudian sumbu X-nya, X-lab, kecepatan kilometer per jam. Y lab-nya, sumbu Y-nya, frekuensi. Kemudian colornya kita buat, tadi kan sekarang green light aja.
Kita buat green light. Green aja lah. Kemudian apa? Bordernya kita bikin black. Black. Oke. Oke, sekarang kita enter. Histogram kecepatan mobil. Alamak, ini kurang spasi pula. Oke, kurang lebih seperti inilah histogram kecepatan mobil. Kecepatan. Oke, frekuensi. Ini sepertinya jumlah mobilnya. Ini yang melajunya. Sekarang kita interpretasikan histogram tersebut. Nah, berdasarkan modul UT, histogram menggambarkan distribusi frekuensi kecepatan mobil. Sebagian besar di data kecepatan berada di kisaran 10 sampai 20 km per jam. Ya, itu makanya di sini sebagian besar memang di antara 10 sampai 20 km per jam ya. Hampir setengahnya lah. Kemudian hanya sedikit mobil yang sangat lambat di bawah 10 km per jam atau sangat cepat di atas 20 km per jam. Hanya sedikit. Coba kita lihat. Di sini emang sedikit ya. Yang di bawah 10 km per jam cuma segini. Kemudian yang di atas 20 km per jam cuma segini. Kemudian terakhir bentuk histogram condong ke kanan. Rex speed. Menandakan banyak data di sisi kecepatan menengah. Dan kesimpulannya, distribusi kecepatan tidak simetris. Mayoritas mobil memiliki kecepatan sedang, sedangkan hanya sedikit yang berkecepatan sangat tinggi atau rendah. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir, nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata 75 dan standar deviasi 10. Kemudian untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata rata-rata kelas nilainya 70 dan standar deviasi 8. Kemudian kita diminta untuk menghitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan nilai bahasa Inggris si Thomas. Oke. Cara penyelesaiannya kita menggunakan konsep berdasarkan modul ukuran keragaman. CV ini bukan kurikulum VT ya, tapi CV itu adalah koefisien keragaman. Koefisien keragaman, untuk mencari koefisien keragaman itu standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100. Oke. Kemudian cara pengerjaannya ini seperti ini kalau di R. 3, nomor 3. Nomor 3. Yang pertama-tama kita masukkan datanya. Data. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75. Oke, berarti mean MTK-nya itu adalah 75. Kemudian standar deviasinya itu 10. SD MTK adalah 10. Nah, untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70. Sedangkan meannya bahasa Inggris itu cuma 70. 70 tadi ya, 70. Dan SD Inggrisnya itu 10, 8. 8 ya, 8. Enter. Oke, udah masuk semua. Kemudian cara menghitungnya. Cara menghitungnya. Yang pertama, kita hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika. Kita cari nilai matematikanya dulu. Berarti CV, koefisien keragaman, MTK,
kita mencari koefisien keragaman matematikanya dulu. Yaitu rumus tadi. Gimana tadi rumusnya? Rata-rata. Standar deviasi ya. Standar deviasi dibagi rata-rata. Standar deviasi MTK dibagi mean MTK. Kemudian dikali 100. Enter. Udah nih. Kemudian kita cari pula yang Inggris, bahasa Inggris. Masukkan rumusnya. Standar deviasi Inggris dibagi nilai rata-rata bahasa Inggris. Kemudian dikali 100. Enter. Sekarang kita tampilkan hasilnya atau outputnya. Untuk menampilkan outputnya, kita bisa gunakan seperti tadi, print, paste, kemudian tanda petik jangan lupa, koefisien keragaman nilai matematika Thomas adalah titik 2, kemudian CV MTK. Oke, muncul ya. Koefisien keragaman nilai matematika Thomas adalah 13,3. Oke. Kemudian kita munculkan juga yang bahasa Inggris. Paste. Koefisien keragaman nilai bahasa Inggrisnya Thomas adalah kedua, CV Inggris. Enter. Woi. Ini kita ulangi coba. Paste koefisien keragaman nilai bahasa Inggris Thomas adalah titik 2. CV Inggris. Nah, oke sih. Koefisien keragaman nilai bahasa Inggris Thomas adalah 11,4. Oke. Kemudian kita interpretasikan. Jadi CV itu menunjukkan seberapa besar penyebaran nilai relatif terhadap rata-rata. Nilai yang lebih besar, keragaman lebih tinggi, maka datanya itu berarti kurang stabil. Sedangkan nilai yang lebih kecil, keragamannya lebih rendah, datanya lebih konsisten. Maka nilai matematika Thomas 13,33% lebih bervariasi dibandingkan bahasa Inggrisnya yang hanya 11,4%. Artinya nilai bahasa Inggris lebih konsisten terhadap rata-rata kelas. Kesimpulannya, berdasarkan koefisien keragaman, Thomas memiliki hasil ujian bahasa Inggris yang lebih stabil daripada matematika. CV menjadi alat penting untuk membandingkan tingkat keragaman dua data yang berbeda skala. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.